Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 12 MIPA semester genap. Pada pertemuan ini kita akan membahas benzena dan turunannya. Adapun pada benzena dan turunannya, pokok bahasanya nanti akan kita pelajari yaitu pengenalan benzena, sifat-sifat benzena, senyawa turunan benzena, sintesis dan kegunaan benzena. Sekarang pengenalan benzena. Benzena merupakan senyawa hidrokarbon aromatis dengan rumus molekul C6H6 dan strukturnya merupakan rantai lingkar siklis dengan ikatan rangkap terkonjugasi, mengandung ikatan rangkap dan ikatan tunggal secara selang-seling. Kita perhatikan C6H6, jadi masing-masing C mengikat satu atom H. Satu atom H, kita tahu C tangannya 4, 1, 2, 3, 4. Ini rangkap, jadi punya rangkap dan punya tunggal. Sama di sini C punya tunggal, punya rangkap. Jadi C-nya sama, semuanya C tangannya 4. Kalau misalnya C ditaruh di sini, maka C yang misalnya C rangkapnya ditaruh di sini. Maka tangannya menjadi 5, yang di sini menjadi 3. Nah, ini juga nanti 3. Nah, dan seterusnya. Maka, nah ini harus selang-seling. Dan juga rangkapnya saya pindah ke sini. Nah, nanti kemudian ini tunggal, ini rangkap. Akan menjadi seperti ini. Karena tadi bisa berpindah-pindah, maka nah, untuk lebih mudahnya ditulis lingkaran, karena bisa berpindah-pindah. Bisa juga dibuat rumus segi 6, rumusnya segi 6. Nah, kemudian masing-masing sudut ini diisi C dan H. H, jadi mengikat satu atom H, ini masing-masing sudut, sehingga ini sudah ada H1, 3, 2, 3, 4. C, H, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Saya juga rangkapnya ditaruh di sini, akan menjadi, nah seperti ini. Atau ditulis dengan segi 6, tengahnya adalah membentuk lingkaran. Kedudukan ikatan rangkap pada senyawa karbon dapat berpindah-pindah posisi disebut resonansi ikatan rangkap. Resonansi terjadi adanya delokalisasi elektron dari ikatan rangkap ke ikatan tunggal. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa lambang resonansi bukan struktur nyata dari suatu senyawa, tetapi merupakan struktur khayalan gabungan dari semua struktur resonansinya. Senyawa yang mengandung cincin benzena dikenal dengan nama senyawa aromatis. Senyawa aromatis dapat berisi 1, 2, 3 atau lebih cincin benzena. Ini dua cincin benzena. Namanya naftalena. Dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan nama carbobarus. 3 cincin benzena yang berurutan, anthracena. Ini sama 3, hanya saja sebelah kiri ditaruh di atas, phenanthena. Sifat-sifat benzena, sifat fisis benzena. Benzena merupakan zat cair yang mudah menguap, tidak berwarna, berbau khas seperti minyak tanah, titik lelehnya 5,53 derajat Celcius dan titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Benzen atau benzena merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut dalam air. Kita tahu air adalah polar. Nonpolar larut dengan nonpolar, polar dengan polar. Makanya kan air polar, maka benzena tidak dapat larut dalam air. Tapi larut dalam sesama senyawa nonpolar seperti CCl4, ether, dan aseton. Sifat kimia benzena dapat mengalami reaksi adisi maupun substitusi. Senyawa-senyawa hasil substitusi atom hidrogen pada benzena dikenal sebagai senyawa turunan benzena. Benzena bersifat kurang reaktif karena ikatan terkonjugasi yang mengalami resonansi, menyebabkan ikatan dalam benzena sangat stabil. Oleh karena itu, reaksi terhadap benzena umumnya memerlukan katalis untuk mempercepat reaksi. Di adanya benzena yang terkonjugasi, ya, ini membentuk lingkaran seperti ini sehingga benzena ini stabil. Karena stabil, dia kurang reaktif terhadap zat lain. Untuk menjadi reaktif, maka perlu katalis untuk mempercepat suatu reaksi. Reaksi substitusi terhadap benzena. Substitusi berarti reaksi penggantian. Meliputi reaksi nitrasi. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi gugus nitro NO2 terhadap atom hidrogen dalam benzena. Pada reaksi ini diperlukan H2SO4 sebagai katalis dan HNO3 pekat sebagai pensubstitusi.
benzena dengan HNO3 sebagai tadi apa? Pensubstitusi, H2SO4-nya sebagai katalis akan membentuk, nah ini ada NO2-nya. Nah, kita tahu, nah ini segi 6 masing-masing C dengan ada satu atom H, jadi hanya ini tidak kelihatan ya, hanya, jadi ini mengandung H. Kemudian HNO3 ini akan membentuk ikatan kovalen yang HONO2, jadi tetap O-nya 3 ya. Nah, HNO3 HO-nya tadi dilepas, menggantikan tadi di sini kan CH, hanya lepas digantikan oleh NO2 seperti ini. H yang lepas bereaksi dengan OH membentuk H2O. Ini namanya adalah nitrobenzena. Nitrobenzena bisa bereaksi lagi dengan HNO3. NO3 sama. Nah, hanya saja di sini pada kalau dihitung 1, 2, 3, bisa juga ke bawah 1, 2, 3. Pada C yang nomor 3, nah, seperti ini C nomor 3, 1, 2, 3. Nah, sama di sini C ada hanya lepas. Kemudian NO2-nya masuk, H yang lepas bereaksi dengan OH. Plus di sini nanti plus H2O. Ini namanya adalah metadinitrobenzena, NO2 yang nomor 1 dan nomor 3. Meta. 1,3 dinitrobenzena. Kemudian mampu lagi ya, nitrobenzena mampu lagi bereaksi dengan HNO2 lagi. Nah, sekarang jadi ini kosong, nah kan mereka di sini NO2-nya. Ini berarti namanya adalah nomor berapa? 1,35 trinitrobenzena. Bisa juga NO2-nya ada di sini, dan maka akan berada di sini sama. Yang akan membentuk simetris trinitrobenzena. Dan yang kedua B, sulfonasi. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi hidrogen pada benzena dengan gugus sulfonat SO3H. Reaksi yang digunakan adalah asam sulfat pekat berasap H2SO4 plus SO3. Di benzena dengan H2SO4, ya, H2SO4 juga tadi disama untuk ikatan kovalennya seperti ini. Satu atom H pada CH ini hanya lepas, digantikan SO3 ini lepas, seperti ini, SO3-nya masuk, H yang lepas berikatan dengan OH membentuk H2O. Nah, sehingga ini namanya adalah asam benzena sulfonat. Sekarang yang ketiga yaitu halogenasi. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi terhadap hidrogen dan benzena. Pereaksinya adalah halogen dan katalisnya adalah FeCl3. Sama pada benzena, ini CH hanya lepas, digantikan oleh salah satu Cl dilepas, menggantikan ke di sini, nah, maka Cl-nya menggantikan H, dan Cl yang satu lagi bereaksi dengan H membentuk HCl. Dengan katalis Fe atau FeCl3. Nah, sehingga ini namanya adalah klorobenzena. Sekarang yang keempat atau D, alkilasi. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi suatu alkil terhadap atom hidrogen pada benzena. Reaksi yang digunakan adalah alkil halida dengan katalis AlCl3. Sintesis ini pertama kali dilakukan oleh Charles Friedel dan James Kraft, sehingga disebut sebagai alkilasi Friedel-Kraft. Selain gugus alkil, sintesis Friedel-Kraft dapat digunakan untuk memasukkan gugus karbonil. Gugus karbonil kita tahu terdapat pada keton dan aldehid ke dalam rantai benzena. Kita perhatikan di sini benzena dengan CH3 ini berarti alkil halidanya ya, metil klorida dengan katalis AlCl3. Bisa juga di sini nanti alkilnya bisa C-nya 1, C-nya 2 dan seterusnya. Ini yang C-nya 1. Sini lepas kemudian CH yang di sini CH hanya lepas. Kemudian yang H yang lepas digantikan CH3. Menjadi seperti ini. Kemudian H yang lepas berikatan dengan Cl plus HCl. Dengan katalis AlCl3, ini namanya adalah metil benzena. Kemudian atau disebut juga dengan toluena atau toluen. Kemudian dengan tadi gugus karbonil yang mengandung gugus karbonil, ini gugus karbonilnya CO ya. CO. Ini karena di tengah berarti namanya menjadi keton ya. Dan ini
rumus strukturnya menjadi seperti ini. Gugus keton. Kemudian, nah, ini lepas di sini, lepas, CL-nya lepas, dan CH-nya ini dibuat horizontal. Kalau ini vertikal, ini horizontal. CH-nya ini hanya lepas, ya, H lepas, dan masuk CH3CO masuk di sini. H yang lepas bereaksi dengan Cl, bentuk HCl. Ini namanya acetofenon. Nah, kalau kita perhatikan ini mempunyai gugus keton. Acetofen ini titik didihnya adalah 202 derajat Celcius. Nah, nama lainnya adalah ini keton, kemudian di sini ada metil, dan ini ada benzena yang kekurangan 1 atom H. Benzena yang kurang 1 atom H namanya adalah fenil. Sehingga nama lainnya ini adalah fenil metil keton. Reaksi adisi terhadap benzena, tadi substitusi, sekarang adisi. Pada reaksi adisi terhadap hidrogen. Oleh karena kestabilannya, maka reaksi adisi ini terhadap benzena merupakan reaksi yang berjalan lambat. Dapat berlangsung dengan baik digunakan katalis Ni atau PT pada suhu 420 derajat Kelvin. Ini benzena yang hanya diperlihatkan ya, ikatan rangkapnya. Benzena punya ikatan rangkap karena adisi, rangkapnya ini lepas, ya. Ikatan dengan H2 lepas menjadi ikatan tunggal. Ikatan tunggal yang hanya semula 1 menjadi hanya 2. Namanya adalah bukan lagi benzena lagi, namanya sikloheksana. Dengan katalis PT bisa, Ni juga bisa. Berikutnya reaksi adisi dengan halogen. Agar reaksi adisi halogen terhadap benzena dapat berlangsung diperlukan foton cahaya. Reaksinya disebut sebagai reaksi fotokimia. Benzena dengan Cl2 dengan bantuan sinar matahari yaitu sinar ultraviolet. Nah, tadi rangkapnya lepas menjadi ikatan tunggal seperti ini. Kalau tadi karena H2 di sini H semuanya ya ini diganti Cl. 6 sehingga ini namanya adalah heksaklorosikloheksana. Karena ini adalah bahkan reaksi benzena. Memang ini tidak jelas. Kalau kalian lebih jelasnya bisa dilihat buku Unggul Sudarmo kelas 12 Erlangga. Jadi sudah dibahas di sini adalah benzena direaksikan dengan H2SO4 pekat atau sulfonase ya. Ini akan menghasilkan asam benzena sulfonat. Benzena dengan Br2 dengan katalis FeBr2 membentuk bromobenzoat. Bromobenzena. Kemudian dengan H2 dan suhu 300 derajat Celcius, tekanan 30 atmosfer dengan katalis Ni membentuk sikloheksana. Benzena dengan katalis AlCl3 reaksinya dengan RCOCl atau RCO2 kali O asilasi membentuk fenilalkanon. Fenilalkanon ini dengan ikatan C rangkap OR ya. Kemudian benzena dengan katalis AlCl3 yaitu dengan RCl, reaksi dengan RCl membentuk mengandung gugus R atau alkil benzena. Tadi contohnya pada toluen atau metil benzena. Kemudian dengan asam nitrat pekat katalis H2SO4 terbentuk nitrobenzena. Nitrobenzena dengan HCl pekat dengan katalis Sn mengalami reaksi reduksi membentuk anilin atau fenilamina. Fenilamina direaksikan dengan HNO2 dan HCl encer akan terbentuk. Nah, ini gugusnya adalah N rangkap 3 N positif Cl-. Ya. Ini namanya adalah diazonium klorida. Kemudian benzena dengan Cl2 dengan katalis AlCl3 membentuk klorobenzena. Berikutnya yaitu senyawa turunan benzena. Sekarang tata nama senyawa turunan benzena. Molekul benzena yang kehilangan sebuah atom hidrogen C6H5- disebut gugus fenil. Seperti kita kenal pada alkana yang kekurangan 1 atom H namanya alkil ya. Metana menjadi metil, etana menjadi etil, benzena menjadi fenil. Kemudian diikuti dengan gugus yang diikat. Contohnya ini fenilnya namanya fenil klorida, fenil bromida, fenilamina.
Atau penamaan dapat juga menggunakan nama gugus diikuti benzena. Kita kenal tadi klorobenzena, bromobenzena, aminobenzena. Jika gugus yang terdekat lebih dari satu, berikan penomoran. Penomoran diusahakan sedemikian sehingga gugus yang terikat bernomor kecil. Kemudian posisi nomor atom karbon pada benzena disubstitusi diberi nama orto kalau berurutan 1, 2, meta kalau 1, 3, para kalau 1 dan 4. Kita perhatikan tadi contohnya ya, tadi yang C. Nah, ini yang terdekat. Di penomoran dari 1, 2, ini metil-metil berarti dimetil. Nah, kemudian nomor 3, 4 ini yang terdekat, bukan. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Jadi dari yang terdekat. 1, 2 dimetil 4 iodobenzena. Kemudian tadi, misalnya di sini gugusnya ada double 2. Ini ada 1, 2 namanya orto. 1, 3 namanya meta. 1, 4 namanya para. Contoh di sini 1, 2 dibromobenzena atau orto dibromobenzena. Ini nomor 1 dan nomor 3 ya, meta. Meta bromo nitrobenzena atau M bromo nitrobenzena. Ini yang gugus yang sama, para dimetil benzena kan nomor 1 dan 4. Kemudian yang trisubstitusi, kalau berurutan namanya visinal, kalau 1, 3, 4 namanya asimetris, kalau 1, 3, 5 namanya simetris. Kita perhatikan di sini. Ini berurutan 1, 2, 3 visinal, bisa juga 1, 2, 3 di sini, bisa juga misalkan jumlahnya dari sini 1, 2, 3 bisa. Pokoknya yang kalau berurutan namanya visinal diklorobenzena. Ini kalau ini berarti simetris ya, bisa dibagi 2 simetris. Bisa juga CA-nya ini sini juga bisa. Ini kalau ini tidak simetris. Jadi ada yang 01. 1 nomor 1 kosong, kemudian ada CL-nya, ada CL-nya. Bisa juga ini 1 kosong, sini juga bisa. Sama sifatnya adalah asimetris triklorobenzena. Aturan yang kelima, pada tata nama, beberapa senyawa turunan benzena mempunyai nama khusus tergantung gugus yang diikatnya. Khususnya adalah CH3, namanya tulena. Yang sudah kita kenal namanya metilbenzena. Ini adalah gugus yang diikatnya NH2, namanya anilin. Ini gugus yang diikatnya adalah OH, sehingga namanya berdasarkan fenil alkohol ya, ini fenol. Kemudian atau hidroksibenzena. Gugus yang diikatnya seperti pada aturan alkana, COH, kita kenal namanya asam alkanoat. Pada benzena namanya asam benzoat. Gugus yang diikatnya adalah COH, kita kenal sebagai aldehid sehingga namanya benzaldehid. Dan yang F, jika terdapat dua gugus yang berbeda, salah satu gugus dianggap sebagai senyawa utama dan gugus yang lain dianggap sebagai gugus cabang atau gugus yang diikat. Gugus yang menjadi senyawa utama didasarkan pada urutan prioritas. COH, urutan utamanya, baru kemudian SO3H, CHO, CN, OH, NH2, R, NO2, dan E. Ini yang paling kiri, prioritas utamanya, kemudian diikuti dengan berikutnya yang paling kanan. Contohnya di sini COH dan NH2, prioritasnya adalah COH, ya kan? COH dengan NH2 ini berikutnya. Sehingga maka COH ini namanya asam benzoat. Ada gugus lain adalah NH2 amino pada posisi para 1, 4. Jadi asam para amino benzoat. CHO, OH, NH2, prioritas utamanya adalah CHO. CHO adalah namanya benzaldehid, makanya benzaldehid. Itu bukan anilin, bukan, tapi benzaldehid. Dan OH pada nomor 2, amino pada nomor berapa? 4. Kedua hidroksi amino benzaldehid. NH2 dengan CH3, berarti yang nama prioritas utamanya adalah yang NH2, karena CH3 ini R ya, sehingga namanya anilin. Baru nomor bentuk apa ini? 1 dan 3 meta metil anilin. Berapa senyawa turunan alkena mempunyai nama trivial, nama perdagangan. Seperti misalkan ortokresol, mempunyai gugus OH dan CH3. Kemudian ini bisa bentuk meta dan dalam bentuk para. Ini kresol ini biasanya untuk juga antiseptik, ya, pembasmi hama untuk mengepel lantai. Dan
ini punya gugus CH3, berarti dimetil benzena, bentuk orto, bentuk meta, dan bentuk para. Nama lainnya adalah ortosilen, metasilen, dan parasilen. Beberapa senyawa turunan benzena seperti sterina. Sterina atau vinilbenzena atau viniletilena adalah senyawa turunan benzena yang berwujud cair seperti minyak, tidak berwarna, mudah menguap, dan beraroma meskipun menjadi sedikit busuk pada konsentrasi tinggi. Dalam industri, sterina dibuat dengan dehidrogenasi etilbenzena sebagai katalis Fe2O3. Ini etilbenzena dengan Fe3 menghasilkan sterina, punya rangkap, ya, dan plus H2. Sterina adalah bahan dasar polisterina dan beberapa kopolimer. Polisterina banyak digunakan untuk membuat isolator listrik, boneka, sol sepatu, piring dan cangkir, serta karet untuk bahan-bahan kendaraan. Fenol sekarang. Fenol senyawa turunan benzena yang salah satu atom hidrogennya tersubstitusi oleh gugus hidroksi OH. Dengan demikian, fenol mempunyai rumus umum molekul C6H5OH. Walaupun mempunyai gugus fenol, alkohol, fenol punya gugus alkohol, sifatnya berbeda dengan alkohol. Mempunyai gugus hidroksi yang terikat pada karbon tak jenuh dan bersifat asam. Fenol murni berbentuk kristal, tidak berwarna, dan sangat berbau. Fenol murni tidak dapat dioksidasi, karena kita tahu alkohol dioksidasi menghasilkan aldehid dan keton, sedangkan pada fenol tidak. Berikut ini adalah reaksi-reaksi terhadap fenol. Yang pertama, reaksi fenol terhadap asam nitrat akan membentuk trinitrofenol atau asam pikrat. Senyawa ini digunakan sebagai bahan peledak. Dengan NO2, nah, ini akan menghasilkan NO2 pada nomor 4, 6. Sehingga nama lainnya ini asam pikrat atau 246 trinitrofenol. Yang kedua, reaksi fenol dengan natrium atau logam lain, alkali yang lain menghasilkan fenoksida. Ini sifatnya seperti alkohol kalau seperti ini. Ya, alkohol dengan Na akan menghasilkan gas hidrogen. Sama fenol dengan Na menghasilkan senyawa fenoksida, berarti ini natrium fenoksida. Reaksi fenol dengan basa membentuk garam, tadi sifatnya asam ya, membentuk garam fenoksida. Dengan KUH berarti namanya kalium fenoksida dan H2O. Reaksi fenol dengan H2SO4 menghasilkan asam fenol sulfonat, bisa berbentuk orto dan para. Fenol dengan H2SO4, kita tahu ikatan kovalennya HSO3, salah satu H di orto maupun di para, ini akan membentuk ini orto atau para bereaksi dengan SO3 plus H2O. Ini dalam bentuk ini para. Kemudian fenol banyak digunakan untuk pembuatan bisfenol A dengan mereaksikan dengan aseton. Dan itu fenol juga berpotensi sebagai desinfektan atau antiseptik, dikenal dengan nama karbol. Karbol ini biasanya untuk antiseptik pada kamar mandi atau WC. Dalam bidang farmasi, fenol banyak digunakan untuk membuat beberapa jenis obat, diantaranya adalah obat faringitis. Perbedaan antara fenol dan alkohol. Fenol bersifat asam, alkohol netral. Fenol karena asam bereaksi dengan basa membentuk natrium fenolat. Kemudian kalau alkohol tidak bereaksi dengan NaOH. Dan fenol, nah kalau pada alkohol dengan asam alkonat kan membentuk ester, reaksi esterifikasi, pada fenol tidak membentuk ester. Kemudian kalau alkohol dapat dioksidasi membentuk aldehid atau keton, dan pada fenol tidak dapat dioksidasi. Karena tadi fenol membentuk garam, natrium fenolat, maka bersifat elektrolit. Sedangkan pada alkohol non-elektrolit. Sekarang nitrobenzena. Nitrobenzena adalah senyawa turunan benzena yang salah satu atom hidrogennya tersubstitusi oleh gugus nitro NO2. Sebelumnya sudah dibahas ya nitrobenzena. Dan hasil reduksi terhadap nitrobenzena akan menghasilkan anilin. Nitrobenzena dengan H2 membentuk anilin. Reaksi sebaliknya namanya reaksi oksidasi. Oksidasi anilin menghasilkan nitrobenzena sebaliknya. Nitrobenzena merupakan senyawa yang mudah meledak, eksplosif, sehingga senyawa nitrobenzena sering digunakan sebagai bahan peledak. Kita kenal ada TNT dan TNP. Trinitrotoluen karena CH3 ya, TNT, dan trinitrofenol TNP pada posisi 246. Nitrobenzena zat cair, kuning, dan beracun. Kemudian nitrobenzena digunakan untuk mengkilap lantai,
pelarut cat, dan penyemir jaket kulit. Senyawa turunan berikutnya yaitu toluena. Toluena adalah senyawa turunan benzena yang salah satu atom hidrogen tersubstitusi oleh gugus metil CH3. Nama lain toluena adalah metil benzena. Benzena dengan CH3Cl dengan katalis AlCl3 yang terkenal dengan nama reaksi Friedel-Crafts. Nah, terbentuklah toluena plus HCl. Toluena merupakan cairan tidak berwarna yang tidak larut dalam air dengan aroma seperti pengencer cat. Toluena lebih reaktif dibandingkan dengan benzena. Reaksi terhadap toluena dapat terjadi pada cincin benzena, tetapi juga dapat terjadi pada gugus metilnya. Sekarang reaksi terjadi pada toluena. Yang pertama adalah reaksi nitrasi. Toluena dengan HNO3 pekat dengan katalis H2SO4 pada suhu 25 derajat Celcius yang terbentuk adalah ortonitrotoluena. Kemudian mengalami reaksi lagi dengan HNO3 lagi terbentuk 2,4-tinitrotoluena, berlanjut lagi akhirnya menghasilkan 2,4,6-trinitotoluena yang disebut dengan nama TNT. Trinitrotoluena atau TNT dikenal sebagai bahan peledak dengan daya ledak tinggi. TNT merupakan senyawa yang mudah mengalami reaksi perurean hanya karena guncangan, serta reaksinya bersifat eksoterm, membebaskan kalor atau membebaskan panas. Reaksi yang terjadi pada TNT C7H5N3O6 2 molekul akan terurai membentuk 3N2 plus 5H2 plus 7CO dan 7C. Bisa juga terbentuk 3N2 plus 5H2 plus 12CO dan 2C. Berdasarkan riset tersebut ditunjukkan bahwa setiap mol TNT itu berisi MR-nya itu 227 gram serbuk akan menghasilkan gas sebanyak 336 liter dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, akan timbul ledakan yang sangat kuat dengan energi yang sangat besar sehingga mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Reaksi yang kedua yaitu reaksi toluen dengan halogen. Dengan katalis aluminium halida akan menyebabkan halogen terikat pada cincin benzena, sedangkan reaksi tanpa katalis halogen akan terikat pada gugus metil rantai samping. Jadi ada dua toluen dengan Cl2 dengan katalis AlCl3 yang terbentuk itu klorotoluen. Nah, ortoklorotoluen. Tapi dengan sinar ultraviolet akan terbentuk yaitu gugusnya CH2Cl. Salah satu produk klorobenzena adalah diklorodivinyl trikloroetana atau DDT atau dikenal sebagai pestisida, sekarang sudah ditinggalkan karena residunya berbahaya bagi lingkungan hidup, dan diklorobenzidin sebagai tinta warna kuning. Ini DDT sebagai obat pembasmi hama, kemudian diklorobenzidin sebagai tinta warna kuning untuk tinta cat plastik. Kemudian reaksi yang ketiga, reaksi oksidasi terhadap alkil benzena. Reaksi oksidasi alkil benzena akan menghasilkan asam benzoat. Sel oksidasi ini tidak dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai alkil yang terikat pada benzena. Jadi, toluen dengan oksigen akan menghasilkan ini asam benzoat ya, mengandung gugus karboksilat. Kemudian kalau ininya menjadi etil benzena, tetap menghasilkan asam benzoat. Toluen merupakan bahan prekursor, yaitu bahan antara atau bahan baku untuk membuat berbagai senyawa turunan benzena yang lain, misalkan asam benzoat, benzaldehid, dan TNT. Toluen digunakan untuk pelarut dalam industri thinner cat, lem, tinta, resin. Sekarang senyawa turunan benzena berikutnya yaitu anilin. Anilin adalah senyawa turunan benzena yang salah satu atom hidrogennya tersubstitusi oleh gugus amina NH2. Benzena dengan NO3, katalisnya H2SO4 menghasilkan nitrobenzena.
nitrobenzena, kemudian dengan katalis SN atau besi dengan HCl akan menghasilkan anilin. Anilin digunakan sebagai bahan kimia antara prekursor untuk pembuatan kimia lain di industri, misalkan senyawa parasetamol atau Tylenol. Nah, ini parasetamol, kemudian garam diazonium klorida, senyawa indigo atau zat warna. Anilin merupakan cairan tidak berwarna dan berbau seperti ikan busuk dan sukar larut dalam air. Anilin disintesis pertama kali dari pohon indigo biru. Tidak berwarna ya anilin. Penggunaan anilin paling banyak adalah sebagai bahan baku pewarna diazo. Dan itu anilin dimanfaatkan untuk pembuatan poliuretan. Dengan sebelumnya direaksikan terlebih dahulu dengan fosgen menjadi metilen divinyl diisocyanat. Penggunaan anilin yang lain adalah untuk pembuatan herbisida dan proses kimia dalam pembuatan penghapus karet. Anilin juga merupakan bahan untuk mensintesis zat warna tekstil. Senyawa turunan benzena berikutnya yaitu asam benzoat. Asam benzoat adalah senyawa turunan benzena yang salah satu atom hidrogennya tersubstitusi oleh gugus asam karboksilat. Benzena dengan CH3Cl, katalis AlCl3 terbentuk toluen, kemudian toluen dioksidasi akan menghasilkan asam benzoat. Asam benzoat merupakan zat warna dengan warna putih. Kemudian asam benzoat digunakan dalam sintesis bahan-bahan kimia antara lain dalam kehidupan sehari-hari. Asam benzoat atau garamnya digunakan sebagai bahan pengawet makanan, misalkan pada kue basah atau minuman. Asam atau garam ini dipilih karena tidak mempengaruhi cita rasa makanan yang diawetkan. Asam benzoat merupakan asam karboksilat aromatik paling sederhana. Kadar asam benzoat dalam makanan berkisar antara 0,05 sampai 0,1%. Asam benzoat terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Asam benzoat juga digunakan sebagai larutan standar untuk mengetahui kapasitas kalor dalam kalorimeter Bohm. Di bidang medis, asam benzoat digunakan sebagai perawatan kulit akibat jamur. Pada industri farmasi, asam benzoat digunakan sebagai obat dekongestan, misalkan efedrin dan fenilefrin. Itu rumus strukturnya. Terdapat beberapa turunan dari asam benzoat yang tanpa kita sadari sering digunakan, diantaranya adalah asam asetil salisilat atau dikenal dengan sebutan aspirin atau asetosal yang biasa digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit analgesik dan penurun panas antipiretik. Oleh karena itu, aspirin juga digunakan sebagai obat sakit kepala, sakit gigi, demam, dan sakit jantung. Penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi lapisan mukosa pada lambung sehingga menimbulkan sakit mah, gangguan ginjal, alergi, dan asma. Ini rumus struktur dari aspirin. Ini kita kenal aspirin, kemudian asam benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan dalam kalen. Masih dalam asam benzoat yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu metil salisilat adalah komponen utama obat gosok atau minyak angin. Ini rumus struktur dari metil salisilat. Nah, ini yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari, misalkan ini obat gosok. Ya. Kemudian asam tereftalat merupakan bahan serat sintesis poliester. Ini rumus strukturnya, dan ini adalah sebagai poliester bahannya, bahan kain. Parasetamol memiliki fungsi yang sama seperti aspirin, tapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat yang beredar di pasaran menggunakan zat aktif parasetamol. Penggunaan parasetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Ini adalah rumus struktur dari parasetamol. Ini parasetamol misalnya untuk orang dewasa, kalau kita kena sakit panas ya, ini menggunakan parasetamol. Sedangkan ini biasanya cair untuk balita. Sekarang masih senyawa turunan benzena yaitu benzaldehid. Benzaldehid adalah senyawa turunan benzena yang salah satu atom hidrogennya tersubstitusi oleh gugus aldehid.
benzena dengan metil klorida dengan katalis AlCl3 terbentuklah toluen. Toluen kemudian direaksikan dioksidasi dengan oksigen dengan katalis Fe2O3 terbentuklah benzaldehid. Benzaldehid digunakan sebagai zat pengawet serta bahan baku pembuatan parfum karena memiliki bau yang khas. Benzaldehid dapat berkondensasi dengan asetaldehid atau etanol untuk menghasilkan sinamaldehid, minyak kayu manis. Benzaldehid banyak digunakan untuk membuat perisa almond pada makanan maupun minuman. Penggunaan lain dari benzaldehid adalah untuk pestisida sebagai intermediat untuk mensintesis senyawa organik yang lain. Yang terakhir di sini senyawa turunan benzena yaitu asam benzena sulfonat. Asam benzena sulfonat adalah senyawa turunan benzena yang salah satu atom hidrogennya tersubstitusi oleh gugus asam sulfonat atau SO3H. Benzena ini hanya kelihatan, kemudian pada asam sulfat, nah ini lepas SO3-nya menggantikan H, terbentuklah asam benzena sulfonat, dan OH dan H terbentuklah air. Dalam keadaan murni berbentuk kristal, tidak berwarna dan higroskopis. Higroskopis itu berarti dapat mengikat air dalam udara, uap air dalam udara. Suasana asam kuat, suatu asam benzena adalah suatu asam kuat berbasa satu, dapat membentuk garam natrium benzena sulfonat karena asam kuat dan dengan basa akan menghasilkan ini hanya lepas digantikan oleh NaO ya plus H2O, kemudian adalah natrium benzena sulfonat. Asam benzena sulfonat digunakan untuk membuat zat-zat karena mudah larut dalam air dan pembuatan obat-obat sulfa. Turunan asam benzena sulfonat yang kedua adalah sakarin. Ini rumus dari sakarin. Nah, sakarin ini biasanya dijual di pasaran ya sebagai obat pemanis bukan gula. Biasanya manisnya sampai 100 kali manisnya gula. Nah, ini tidak menimbulkan kalau kita minum gula akan menimbulkan energi. Nah, tapi kalau pada sakarin tidak menimbulkan energi. Hanya sebagai pemanis saja. Dan berikutnya yaitu sintesis dan kegunaan benzena. Sintesis benzena ada dua, jadi pembuatan benzena ada dua, secara industri dan secara bisa kita buat di laboratorium. Dalam skala industri, benzena dapat dibuat dengan cara destilasi dan batu bara. Dari destilasi ini, selain dihasilkan benzena, juga dihasilkan beberapa senyawa turunan benzena, misalkan silena, naftalena, fenon, fenol, fenantrena, dan stirena. Benzena dalam skala industri juga dapat dibuat dengan cara memforming nafta hasil penyulingan minyak bumi. Di laboratorium, benzena dibuat melalui reaksi polimerisasi penggabungan 3 molekul asetilena, etuna itu ya dengan cara mengalirkan gas asetilena melalui pipa kaca pijar. Nah, ini etuna atau asetilena. 3 molekul etuna atau asetilena ini akan membentuk struktur benzena. Berikutnya yaitu pemanasan kalsium benzoat kering CaC6H5CO2 kali plus CaOH2 kali membentuk benzena dan CaCO3. Kegunaan benzena dan turunan benzena umumnya dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk pembuatan senyawa kimia lainnya, misalkan etilbenzena, sikloheksana, dan kumena. Senyawa-senyawa turunan benzena juga dapat digunakan untuk membuat senyawa-senyawa lainnya. Ini benzena dibuat menjadi etilbenzena, etilbenzena kemudian menjadi stirena. Monomer stirena membentuk polistirena yang kita gunakan untuk plastik dan untuk ban ya pada kendaraan. Benzena diubah menjadi isopropil benzena atau kumena, kumena diubah menjadi fenol, fenol kemudian polikarbonat, ini merupakan untuk serat atau plastik. Kumena bisa juga diubah menjadi aseton, aseton kemudian digunakan sebagai resin fenol. Benzena diubah menjadi sikloheksana, sikloheksana diubah menjadi asam adipat kemudian digunakan sebagai nilon 66 atau untuk serat kain. Sikloheksana diubah menjadi kaprolaktam,
Kaprolakton juga sebagai nilon 6 juga untuk serat kain. Benzena diubah menjadi anilin, anilin kemudian menjadi poliuretan atau serat plastik, kemudian anilin juga bisa menjadi diazonium atau sebagai pewarna. Benzena diubah menjadi toluen, toluen kemudian untuk TNT bahan peledak. Toluen juga untuk asam benzoat atau sebagai pengawet. Dan klorobenzena ini untuk DDT, pestisida, dan sebenarnya masih banyak lagi. Benzena dan turunannya merupakan zat penting dalam industri untuk berbagai macam proses seperti pembuatan deterjen, insektisida, serat sintesis, obat-obatan, pengawet makanan, dan minyak wangi. Dan itu sifatnya yang nonpolar juga dimanfaatkan sebagai pelarut untuk senyawa organik lainnya yang tidak larut dalam air. Namun banyak juga benzena dan turunannya yang diketahui beracun dan dapat menyebabkan kanker. Fenol, ini kegunaan ya, turunannya di slide sebelumnya sudah dibahas. Untuk antiseptik, desinfektan, pembuat zat warna dan plastik. Asam benzoat untuk pengawet makanan atau minuman karena bersifat asam, pH-nya kurang dari 4 sehingga dapat mencegah perkembangan bakteri. Aminobenzena atau anilin sebagai bahan baku pewarna azo seperti parafenil-azofenil. Asam salisilat untuk pembuat aspirin, minyak wangi, bedak, salep, anti jamur, serta sampo. Benzena dan turunannya untuk membuat serat sintesis nilon. BHT, butil hidroksitoluen atau BHA, butil hidroksianisol sebagai antioksidan, penghambat oksidasi lemak agar makanan tidak tengik. Jadi seperti juga pada minyak sayur ya yang dijual di pasar itu di pabriknya sudah diberi BHT atau BHA sehingga dalam jangka waktu lama ini tidak menjadi minyak sayur ini menjadi bau tengik. Dari sini berarti materi benzena dan turunannya sudah selesai. Seperti biasanya kalian kerjakan soal-soal di bawah ini, catat materinya dan kerjakan soal-soal, difoto dan dikirim. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. 1. Indonesia kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jaga kesehatan, jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya kira cukup. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.